Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah di bulan Sya'ban ini. Dan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki kepada kita, menyehatkan badan kita, serta kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga ibadah bisa kita lakukan dengan sempurna dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau sebelumnya membahas tentang khauf, tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatir kita akan diazab di dalam nerakanya, sehingga Nabi menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan neraka jahanam. Siksanya yang paling ringan kalau ditaruh bara di bawah tumit, otak akan mendidih. Neraka jahanam yang ditarik oleh 4.900.000 malaikat. Kalau ada batu dilemparkan ke dalam neraka 70.000 tahun baru sampai ke dasarnya. Nah, ini menimbulkan rasa takut di dalam hati kita, sehingga mendorong kita untuk lebih giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua yang dilarang. Maka pada malam ini kebalikannya, yaitu kita baca tentang babur roja'i, bab tentang roja, harapan, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah kita yang sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Sehingga antara khauf dan roja hendaklah seimbang pada seorang muslim, sehingga ibadahnya menghasilkan khusyuk, ibadahnya menghasilkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rela hati dan dengan rasa cinta, ya. Karena ibadah itu di samping karena takut, karena harap, juga karena cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadi, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang telah berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu melampaui batas-batas syariat Allah.
melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Jadi orang yang berbuat dosa berarti dia telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Begitu juga meninggalkan perintah Allah, tidak sholat misalnya, itu juga melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Namun sekalipun manusia itu banyak melakukan dosa, banyak melakukan perbuatan maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berarti menimbulkan rasa harap atau rasa roja. Artinya sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, seandainya semua perbuatan dosa sudah kita kerjakan, namun kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertobat, kita menyesal, lalu beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima tobat kita. Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, asal kita sungguh-sungguh, ya. Makanya tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya, bahkan dosa syirik. Selama nyawa tidak sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka dosa syirik yang telah dia lakukan, dia bertobat kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya. Padahal dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Padahal dosa syirik itu adalah kedzaliman yang sangat agung. Padahal dosa syirik itu adalah dosa yang apabila dibawa mati dia akan kekal di dalam neraka. Namun dosa syirik kalau nyawa belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit di arah barat, lalu dia bertobat kepada Allah dari dosa syirik, Allah akan mengampuni. Karena di sini Allah menyatakan innallaha yaghfirud dzunuba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni adz-dzunuba itu pakai alif lam. Lah alif lam itu lil istighraq, menunjukkan keseluruhan. Jadi dosa apapun, sebesar apapun, seandainya sepenuh langit dan bumi, Allah mengampuni, bahkan diperkuat jami'ah, semuanya, seluruhnya, seluruh dosa diampuni oleh Allah. Sehingga ayat Quran di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Itu maksudnya adalah ketika dia meninggal dunia melakukan syirik dan dia tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak bertobat sampai di bawah mati, itulah yang tidak diampuni oleh Allah, sehingga dia akan kekal di neraka. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafuru, Allah itu Maha Pengampun. Jadi sifat Allah itu Ghafur, salah satu di antara Asmaul Husna. Bahkan di ayat lain, di samping Allah itu Maha Pengampun, Allah juga bersifat Ghaffar. Ghaffar itu artinya sangat banyak memberikan ampunan, ya. Sehingga double di antara Asmaul Husna, Allah Maha Pengampun, ada yang Ghafur, ada yang Ghaffar. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan mengharap terhadap rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, maka dia bertobat kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun, Ar-Rahim. Allah juga Maha Penyayang terhadap hambanya yang mau bertobat.
Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, kasih sayangku wasi'at, luas, kulla syai'in, meliputi segala sesuatu ya. Kulla syai'in, kulla itu juga menunjukkan lafadz umum yang artinya itu menyeluruh. Jadi rahmat Allah itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Sehingga kesalahan apapun yang dilakukan oleh hambanya, lalu dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon ampun, dia menyesal, bahkan dia berusaha tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni. Ada orang telah membunuh 100 nyawa, lalu dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menerima tobatnya. Begitu juga ada seorang telah berzina, lalu dia datang kepada Nabi, mengaku telah melakukan kesalahan, bertobat kepada Allah, Allah pun juga menerima tobatnya. Walaupun secara hukum dia tetap dihukum secara keduniaan, yaitu dia dirajam oleh Nabi, tapi dengan hukuman rajam tersebut dia di akhirat sudah tidak dituntut lagi oleh Allah hukuman atas perbuatan dosanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, qala, Ubadah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang telah mengucapkan syahadat, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali hanya Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu Maha Esa di dalam sifatnya. Sifat Allah itu tidak ada yang menyamai. Tidak ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah. Itu Esa dalam sifatnya. Allah itu Esa dalam perbuatannya. Allah menciptakan langit bumi sendirian, tidak dibantu oleh siapapun. Begitu juga Allah mengatur alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengatur alam semesta itu pun juga sendiri, tidak dibantu oleh siapapun. Nah, ini maksudnya Allah Maha Esa di dalam perbuatannya. Begitu juga Allah Maha Esa di dalam zatnya. Artinya zat Allah itu tidak menyerupai dengan segala sesuatu yang baru. Sebagaimana firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Sehingga Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu lalu disampaikan kepada umatnya. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, meniru dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Ketika beribadah mencontoh Nabi. Jadi tidak boleh membikin ibadah baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Kalau orang itu membuat ibadah baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi, berarti itu namanya bid'ah. Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Dan amalan bid'ah itu tidak diterima oleh Allah. Karena kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal, padahal amal itu tidak ada perintahnya, dalam Quran tidak ada, dalam sunnah Nabi juga tidak ada, fawaradun, amal itu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Nah, pengakuan ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala
untuk masuk surga, sehingga adkhalahu wahu al jannah ala makana minal amal. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah dia lakukan. Maksudnya syahadat itu sudah menjamin masuk surga. Adapun amalnya itu, kalau dia banyak amal solehnya dan juga banyak amal dosanya, berarti masuk surganya itu nunggu antrian, karena dia harus disiksa dulu untuk membersihkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Atau kalau dosa-dosa yang dia lakukan itu disebabkan karena dia melakukan amal-amal yang utama, misalnya dia berbakti kepada orang tuanya, atau dia banyak bersedekah misalnya, atau dia pada bulan Ramadan dia berusaha menyisihkan rezekinya untuk memberi buka orang yang puasa. Bisa saja dengan amal-amal soleh yang dia lakukan itu, dosa-dosa yang telah dia lakukan akan dihapus. Misalnya puasa, Nabi itu menyatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan didasari iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosanya. Berarti tidak dihukum. Karena apa? Karena sudah dihapus oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah. Bahkan orang sholat juga menghapus dosa. Zikir setelah sholat bisa menghapus dosa. Bahkan melangkahkan kaki dari rumah ke masjid itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, sehingga orang berbuat dosa itu ada kalanya tidak dihukum sama sekali oleh Allah, dihapuskan gara-gara dia banyak melakukan amal soleh. Namun kalau dia ibadahnya kurang, misalnya dia berbuat dosa lalu Allah hukum, itu pun tidak kekal selama dia sudah bersyahadat, dia yakin, dia ikhlas, dia juga berusaha mengamalkan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam la ilaha illallah tersebut. Nah, itu akan menggugurkan dosa-dosanya tadi. Sehingga dalam hadis lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditaruh di sisi timbangan, lalu amal-amal yang lain, bahkan langit dan bumi ada di sisi timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada dunia dan seisinya. Nah, ini keutamaan kalimatul ikhlas, kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, sehingga ini memberikan harapan. Kita mendengar adzan mengucapkan syahadat, ya, karena dalam adzan itu ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sehingga tanpa sadar kita sudah memperbaharui iman kita ketika kita mendengar adzan lalu kita menjawab dengan menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Bahkan setiap 2 rakaat kita membaca tasyahud, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ pun juga ada syahadat, sehingga iman kita itu selalu diperbaharui. Iman kita itu selalu segar ketika kita melakukan amal ibadah secara istiqomah, secara terus menerus. Nah, itu adalah kata Nabi jaminan Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Begitu juga tauhid yang lain. Dia meyakini Nabi Isa itu adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Karena sebagian orang berkeyakinan Isa itu anak Allah, tapi orang Islam Nabi Isa itu adalah hamba Allah, manusia biasa. Hanya saja dia dipilih oleh Allah wa rasuluhu untuk menjadi utusannya di kalangan Bani Israel. Nah, ini artinya apa? Wajib meyakini, menolak keyakinan orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah. Padahal di surat Al-Ikhlas dikatakan Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad.
Allah itu tidak beranak, walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakkan. Sebab apa? Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Yang dimaksud Nabi Isa kalimat Allah, Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah beda dengan manusia yang lain. Kalau manusia yang lain diciptakan dari air yang hina, dari seorang laki-laki dan wanita, yaitu suami istri. Tapi Nabi Isa lahir tanpa ayah, hanya dengan ibu saja. Sebab apa? Allah itu kalau menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengucapkan kalimat kun, jadilah, fayakunu, maka sesuatu itu akan jadi. Begitu juga ketika menciptakan Nabi Isa, Allah berfirman kun, jadilah, fayakun, maka Nabi Isa pun lahir dari rahim Maryam. Sehingga dikatakan Nabi Isa itu adalah kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Sampai-sampai Maryam kaget, bagaimana saya akan hamil punya anak padahal saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Bahkan Maryam itu sejak kecil dirawat di mihrab masjid, diasuh oleh Nabi Zakaria, dan tidak ada pintu untuk masuk ke mihrab tersebut, sehingga yang bisa ketemu Maryam hanyalah Nabi Zakaria saja, yang lain tidak bisa ketemu, sehingga tidak pernah bergaul dengan laki-laki lain sama sekali. Bagaimana saya tidak pernah bergaul dengan laki-laki, bahkan bertemu pun tidak, kecuali Nabi Zakaria kok bisa hamil. Nah, baru dijelaskan Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu, ya, makanya disebut kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam. Waruhun minhu, dan juga ruh dari Allah, yaitu yang ditiupkan oleh malaikat Jibril pada diri Maryam. Kemudian wa annal jannata hakun, begitu juga yakin bahwasanya surga itu benar adanya. Surga adalah tempat kenikmatan, balasan bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh nanti pada hari kiamat. Yakin dengan sebenar-benarnya, walaupun tidak pernah lihat, walaupun dia tidak tahu, tapi dia yakin apa yang disampaikan oleh Nabi mesti benar, apa yang terdapat dalam Al-Quran mesti benar, tidak ragu sedikit pun. Karena ada sebagian orang yang tidak percaya kepada surga, bahkan tanya-tanya, memangnya kamu pernah mati? Memangnya kamu pernah masuk surga? Kok ngomong-ngomong masalah surga? Lah, kadang-kadang orang itu tidak percaya, lalu dia membantah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini berarti apa? Imannya telah batal karena mengingkari bagian dari hari akhir. Padahal rukun iman itu ada 6, dan beriman kepada surga, beriman kepada neraka itu termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin orang tersebut masuk surga sesuai dengan amalnya. Kalau pada riwayat Muslim, tadi Bukhari Muslim, dengan lafaz man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihin naro. Jadi mafhum mukhalafa. Kalau tadi orang yang bersyahadat masuk surga, kalau riwayat Muslim orang yang bersyahadat diharamkan masuk neraka. Nah, ini memberikan harapan-harapan baru. Tapi tidak hanya semata-mata roja. Kalau semata-mata roja itu seperti orang Murji'ah, pokoknya sudah mengucapkan syahadat walaupun berbuat dosa, walaupun berzina, walaupun korupsi, walaupun membunuh, dijamin masuk surga semata-mata dengan ucapan, walaupun dia banyak melanggar aturan Allah, bahkan walaupun dia tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah. Nah, ini juga salah. Karena apa? Karena
ucapan syahadat tersebut benar atau tidak itu harus dibuktikan dengan amal, sehingga amal itu adalah buah daripada ucapan syahadat tadi, buah daripada iman yang ada di dalam hatinya. Sebab apa? Orang munafik juga bersyahadat, tapi syahadatnya orang munafik ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang munafik berada di neraka paling bawah. Ya kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di tingkatan paling bawah di neraka, padahal bersyahadat, bahkan juga kadang-kadang melakukan amal soleh, ikut bersedekah, ikut berperang, juga ikut sholat. Hanya saja yang dilakukan oleh orang munafik itu pura-pura hanya untuk membela harta dan membela darahnya, supaya tidak diperangi, lalu dia baca syahadat. Supaya hartanya tidak dirampas, lalu dia juga mengamalkan Islam. Jadi niatnya bukan karena Allah, sehingga sholatnya pun dikatakan oleh Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Sholatnya lalai dan juga riya karena pamer kepada orang lain. Nah ini syahadatnya tidak berguna. Sehingga dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya orang-orang yang bertauhid, yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu dijamin akan masuk surga kalau itu dibawa sampai mati. Kalau ketika nyawanya itu dicabut, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masih tetap menjadi keyakinan, ya. Karena kadang-kadang ada orang ketika ruhnya dicabut oleh malaikat, itu keyakinannya hilang, keyakinannya lemah, bahkan dia berubah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau melakukan seperti itu berarti matinya itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka tidak dijamin lagi dengan surga tadi. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka ia masuk surga sesuai dengan amal perbuatannya yang telah dia lakukan. Karena masuk surga itu, kata Nabi dalam hadis tentang syafaat, ada kecepatannya itu seperti kilat. Jadi sekejap mata dia melewati jembatan langsung sampai ke surga. Tapi ada juga yang kecepatannya seperti angin, ada juga yang kecepatannya seperti kuda yang berlari, ada juga seperti orang yang berjalan, ada juga yang kecepatannya itu merangkak. Nah ini adalah sesuai dengan iman dan amal soleh yang dilakukan ketika di dunia ini. Nah, tapi yang penting masuk surga dengan cara apapun itu sudah kesuksesan, ya, sudah merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ketika masih hidup baru disuruh cita-cita masuk surga yang tertinggi. Kata Nabi, wa idza sa'altum, kalau kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fas'alullaha al-firdaus. Kata Nabi, mintalah kamu kepada Allah yaitu jannatul firdaus, yaitu jannah yang paling mewah, jannah yang paling tinggi, jannah yang paling tengah-tengah. Pokoknya tidak ada lagi semewah seperti surga firdaus, ya. Seandainya apa? Seandainya firdaus itu tidak diperoleh, masih ada jannatul adnin misalnya, ada jannatul ma'wa, ada jannatun naim misalnya. Nah ini artinya masih tetap berada di dalam kebahagiaan, yaitu di dalam jannah karena imannya. Kemudian juga meyakini Nabi Isa alaihissalam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang
mulai rasionalis, kadang-kadang mengandalkan akal, sesuatu yang tidak masuk akal tidak dipercaya misalnya, maka Allah tidak menunjukkan kekuasaannya. Bahkan sebelum Nabi Isa lahir Nabi Yahya ya. Padahal pada saat itu ayahnya Nabi Zakaria itu sudah tua, tulangnya sudah membungkuk, rambutnya sudah putih, tapi dia tidak punya anak. Bahkan kata Nabi Zakaria, Robi ini wahanal admu minni wasta'alar ra'su saiba, katanya, wahai Allah Tuhanku ya, bahwasanya tulang-tulangku sudah mulai rapuh, artinya sudah tua. Kemudian wahanal admu minni ya, kalau tulang-tulang sudah rapuh, wasta'ala dan menyala, ar-ra'su kepala, saiba karena banyak uban. Jadi kepala ketika banyak ubannya menyala. Artinya apa? Menunjukkan sudah tidak mungkin punya anak. Tapi ternyata Nabi Zakaria tidak putus asa, terus menerus mohon kepada Allah, bahkan juga memohon, ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku sendirian, tidak punya keturunan. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria yang sudah tua, bahkan istrinya juga tua, bahkan mandul, Allah hendak menunjukkan kekuasaannya, tiba-tiba istrinya hamil. Wah, apa buktinya? Buktinya dia disuruh puasa, tidak boleh bicara sama orang. Nah, itu, dan ternyata akhirnya lahir, diberi nama dengan nama yang belum ada pada saat itu, yaitu Yahya, yang artinya kehidupan. Kemudian kalau ada orang tua masih bisa hamil, bisa melahirkan, bahkan anaknya sehat, bahkan jadi nabi, Allah lebih hebat lagi menunjukkan kekuasaannya, yaitu Maryam yang masih keluarganya Nabi Zakaria dan Yahya tadi. Maryam itu hamil padahal tidak punya suami, tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Nah ini makanya Nabi Isa itu termasuk hujjah Allah, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, karena pada saat itu orang sudah tidak percaya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akal. Sehingga orang Yahudi, namanya wanita kok hamil, suaminya tidak ada, berarti Maryam ini berzina. Nah ini orang Yahudi. Sementara orang Nasrani, Maryam itu hamil, punya anak padahal tidak punya suami, berarti bapaknya adalah Allah. Nah ini juga kesimpulan yang salah. Yahudi berlebihan ekstrim kiri, sementara Nasrani berlebihan ekstrim kanan. Maka orang Islam adalah tengah-tengah. Wong Allah itu maha kuasa, berbuat apa saja Allah itu bisa. Apa yang digendaki oleh Allah tidak akan ada yang bisa menghalangi. Nah ini makanya Nabi Isa itu adalah hujjah Allah, kalimat Allah yang disampaikan kepada Maryam. Kemudian juga dalam hadis ini memberikan pelajaran juga bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya, bahkan sekarang sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berita-berita tentang surga dan neraka di dalam Al-Qur'an itu menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau. Misalnya apa, surga uiddat lil muttaqin, masalah neraka uiddat lil kafirin. Ya, surga disediakan bagi orang yang bertakwa, neraka disediakan bagi orang kafir. Uiddat itu adalah fi'il madhi, past tense ya, yaitu bentuk lampau. Berarti apa? Berarti sudah diciptakan. Bahkan Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga, juga diperlihatkan kepada Nabi tentang adab-adab yang ada di neraka. Nah itu menunjukkan berarti sudah ada. Bahkan diperlihatkan juga sandalnya Bilal itu sudah ada di surga. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang kamu kerjakan sehingga aku melihat dan mendengar sandalmu ada di surga?
Wah, akhirnya kata beliau, wahai Nabi, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat dua rakaat, ya, yang disebut dengan sholat tahiyatul wudu atau sholat tuhur, sholat habis wudu. Nah, ini artinya apa? Surga wajib diyakini, dan ini juga bagian dari iman kepada yaumul akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Kemudian yang kedua, hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa taala berfirman. Berarti sahabat menyadarkan kepada Nabi, Nabi menyadarkan kepada Allah. Ini disebut hadis qudsi, yaitu hadis yang disandarkan kepada Allah yang maha suci. Sehingga apa yang berfirman itu adalah Allah, bukan Nabi. Sebagaimana Al-Quran, Al-Quran itu firman Allah, hadis qudsi juga firman Allah. Bedanya, kalau Quran itu lafadznya juga dari Allah, tapi kalau hadis qudsi lafadznya dari Nabi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati, barang siapa yang datang dengan satu amal kebaikan, baik itu amal sedekah atau amal zikir atau amal menolong orang lain atau membaca Al-Quran, yang penting dia melakukan satu kebaikan, falahu asru amsaliha, maka bagi orang yang melakukan satu kebaikan oleh Allah akan dibalas 10 kali lipatnya. Nah, ini merupakan rahmat Allah, merupakan kasih sayang Allah, merupakan kebaikan-kebaikan Allah. Sekali kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Nah, ini berarti menimbulkan rasa rojak tadi, rasa harapan amal-amal kita itu dilipat gandakan pahalanya dan juga diterima oleh Allah, dan kita dibalas dengan surga. Nah, menimbulkan rasa rojak. Au azyadu, bahkan bukan hanya 10 kali lipat, aku tambah, kata Allah, aku lebihkan, lebih dari 10, bahkan bisa 100 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan-kelipatan yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Ya, misalnya di surat Al-Baqarah itu orang yang berinfak di jalan Allah, ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu ibarat satu pohon. Lalu pohon itu tumbuh 7 tunas, sehingga satu menjadi 7, dan masing-masing tunas berbuah 100 biji, sehingga apa? Satu menjadi 700. Begitu juga orang bersedekah di jalan Allah, Allah balas 700 kali lipat, ya, bukan hanya 10, bahkan au azyadu, aku tambah. Bahkan untuk puasa, kata Allah, kullu amal ibni adam lahu, semua amal anak Adam, yaitu amal manusia, kembali kepada pelakunya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untukku, kata Allah, dan aku akan membalas secara khusus. Berarti balasan orang yang berpuasa itu tidak terhitung, bukan hanya 10 atau 700, bahkan lebih dari itu. Sehingga di akhirat disambut secara khusus di sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Bahkan juga orang yang sabar, di Quran itu Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa dihisab, tanpa dihitung, saking besarnya. Nah, ini merupakan besarnya rahmat Allah. Sebaliknya, waman jaa bisayyiati, barang siapa yang melakukan satu perbuatan kejelekan,
Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan satu kejelekan itu adalah satu yang sebanding dengannya. Artinya apa? Kalau perbuatan jahat tidak dilipat gandakan. Yang dilipat gandakan adalah kebaikan. Tapi kalau kejelekan itu satu kali berbuat jahat, balasannya juga satu yang setara dengan kejahatannya tadi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, masih ada pilihan lagi, au aghfiru, atau aku akan mengampuni dosa atau kejelekan yang telah dia kerjakan tadi. Waman taqarraba minni sibron. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amal soleh. Sehingga amal-amal soleh itu ketika dikerjakan akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, kalau dia mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, sibron, sejengkal saja, maka Allah akan membalas taqarrabtu minhu diro'an. Saya akan mendekat kepadanya satu diro'. Artinya 2 kali lipat lebih banyak daripada yang telah dia kerjakan. Waman taqarraba minni diro'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu diro', yaitu satu hasta, dari ujung jari sampai ke siku-siku. Kalau sibron itu dari ujung jari kelingking ke ujung jari ibu jari. Jadi sekilan kata orang Jawa ya. Kalau diro'an sak sikut ya, jadi dari ujung sampai ke siku. Lah orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, satu diro' atau satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekatkan kepadanya satu depa, yaitu tangan kanan dan tangan kiri disampingkan ujung ke ujungnya, itu satu depa. Artinya balasan Allah itu lebih besar, lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan waman atani yamsi, kalau orang itu datang kepada Allah dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Waman laqiyani biqurabil ardi khotiatan, barang siapa yang datang kepadaku, bertemu denganku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, artinya dosanya sangat banyak, selama la yusriku bi syai'an, selama dia tidak syirik kepadaku, kata Allah, laqituhu bimisliha maghfiratan, saya akan menemui orang tersebut asal dia tidak syirik, aku ampuni, kata Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis yang kedua ini pun juga memberitahukan kepada kita betapa luas, betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, yaitu balasan yang Allah berikan kepada hambanya itu sesuai dengan amal yang dikerjakannya, dan itu pun Allah lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih tidak terhitung. Nah, ini adalah menunjukkan luasnya rahmat Allah, sehingga manusia berharap kepada Allah untuk selalu mendapat rahmat ya. Kemudian yang kedua dari hadis yang kita baca tadi memberikan pelajaran balasan amal buruk itu tidak dilipat gandakan. Kalau perbuatan baik dilipat gandakan, tapi kalau perbuatan buruk tidak dilipat gandakan, tapi sesuai dengan amal yang dia lakukan. Makanya para ulama menyimpulkan dari hadis ini, kalau orang itu masuk surga bukan semata-mata amalnya, tapi karena mendapat rahmat Allah. Tapi kalau orang itu disiksa di neraka, itu bukan karena kedoliman Allah, itu karena keadilan Allah. Sebab apa? Dia masuk neraka itu adalah balasan dari amal yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga dari hadis ini memberikan pelajaran supaya kita mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah ya. Karena rahmat Allah itu sangat luas sekali. Nah, inilah barangkali dua hadis yang
yang kita baca di bab roja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang lurus dan kita diberi pemahaman yang benar dalam ajaran Islam ini, serta kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita di akhirat kelak termasuk orang-orang yang diselamatkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.